berkaca-kaca mata lu kenapa? It's hard for me to understand your emotions. Karena kayak begini nih, kalau kita lagi deep talk nih, nangis-nangis. Banyak pria-pria yang sebenarnya mereka merindukan rasa pulang. Bisa diterima apa adanya, didengarkan, dilihat sebagaimana dirinya, tanpa kamu pakai armor, tanpa kamu pakai ego. What did I do right to make you feel safe and comfortable enough? Kamu simply presence, simply hadir. Vulnerable-nya laki itu bukan yang kayak, oh baby aku sedih, enggak, marah-marah. Iya lagi, ya Allah. Gitu. Salah satu hal yang membuat aku jadi paham emosi yang kamu rasakan adalah ketika memang kamu literally ngomong ke aku gini, aku nih sedih loh, tapi sambil marah gitu. Aku tuh gak bisa nangis. Kamu tuh bilang gitu, aku tuh gak bisa nangis. Aku gak pernah punya kesempatan nangis dan air mata gue udah habis zaman kecil. Jadi akhirnya aku gak lagi ngelihat Yasser sebagai sosok yang marah-marah dan attacking me gitu. Tapi justru ketika dia lagi marah-marah tuh kayak, oh emosi dia lagi terganggu gitu. Kayak kenapa kamu bisa gagal deep talk? Bisa terjadi orang gagal deep talk itu karena konteksnya nggak jelas. Kalau aku analogiin tuh kayak sparring tinju. Kita mesti pakai sarung tangan, ada ringnya, ada helmnya, batasan-batasan. Batasan-batasan itu kalau di deep talk itu namanya konteks. Karena kadang-kadang untuk memanage ekspektasi itu, orang yang ditanyain juga perlu tahu intensi aku nanyain ini tuh buat apa. Percuma ntar udah gue jawab tapi ntar ujung-ujungnya marah dan segala macam. Padahal sebenarnya itu bagus. Tujuan deep talk adalah nyari trigger. Oke, gue ke-trigger, lo ke-trigger. Oke, triggernya kenapa? Selami lagi. Sampai akhirnya kita dapat understanding dan akhirnya healing. Dan malah jadi bisa berkoneksi. Halo, kembali lagi di Sapio Patuh bersama dengan Anes dan Yasser. Hari ini kita mau deep talk, ngobrolin gagal deep talk. Jadi terinspirasi dari postingan kita sebelumnya. Kita kan kemarin lagi liburan, terus ngobrol, kita kontenin. Sebenarnya obrolan santai, tapi rupanya bagi orang banyak itu cukup deep. Dan katanya pertanyaan-pertanyaan gini tuh sifatnya burning question. Artinya yang kayak bisa nyolek ego, bisa bikin deep talk, tapi bisa bikin berantem juga. Nah, terus banyak juga aspirasi-aspirasi. Pengen deh bisa deep talk kayak gini, pengen bisa deep talk segala macam. Atau kayak kalau aku nanya gini malah jadi berantem dan segala macam lah. Jadi hari ini kita bakal ngebahas kenapa kamu bisa gagal deep talk. Dan gimana deep talk yang baik dan benar. Kita pernah gak sih gagal deep talk? Nggak pernah observe, nggak bisa. Aku sampai saat ini belum ngelabelin obrolan-obrolan kita, entah itu kita akhirnya berantem apa segala macam itu gagal sih gitu. Jadi menurut kita sih deep talk is deep talk gitu ya. Tergantung konteksnya. Ada deep talk untuk conflict resolution, ada deep talk untuk reflection, ada deep talk untuk bisnis, ada deep talk untuk bervisi, apalagi ada deep talk untuk ngulik perasaan, ada deep talk untuk tahu boundaries. Gue kayak Donald Trump, tangannya begitu-gitu. Oh gitu, ya baik. Oke, terus ya gitu macam-macam. Jadi konteksnya mesti tahu tuh deep talk untuk apa. Oke. Berarti bisa jadi aku punya asumsi merefleksikan dari cerita kita banyak atau bisa terjadi orang gagal deep talk itu karena konteksnya nggak jelas. Nah itu step pertama menurut aku yang perlu kita siapin saat kita mau deep talk. Jangan langsung kucuk-kucuk gitu datang, misalnya baru pulang kerja bareng-bareng gitu kan. Terus langsung nanyain pertanyaan yang cukup kompleks dan bobotnya itu berat gitu. Anggapannya deep talk itu kalau aku analogiin tuh kayak sparring tinju. Oke. Kayak sparring tinju.
kita mesti pakai sarung tangan, pakai glove-nya, pakai ringnya. Itu kan batasan-batasan, ada ringnya, ada helmnya, batasan-batasan. Dan batasan-batasan itu kalau di deep talk itu namanya konteks. Oke, B, aku mau ngobrol, konteksnya adalah aku pengen tahu batasan-batasan dari diri kamu atau diri aku yang perlu dijaga, misalnya kayak gitu. Atau B, aku mau deep talk, konteksnya adalah exploring imajinasi. Kita pernah ngobrolin threesome, ya kan? Kalau kita threesome sama siapa ya? Tapi kan kalau lagi mau tidur malam-malam terus tiba-tiba aku nanyain kayak gitu kan jadi pertanyaan kan. Tapi kan konteksnya gini, Bi, lagi bosen nih, kita berimajinasi yuk gitu. Terus kayak oke, kalau threesome siapa ya? Oke, kalau selebritis luar. Oke, kalau selebritis lokal kan gitu-gitu kan. Karena udah tahu tuh konteksnya bahwa ini lagi main-main, lagi berimajinasi. Mau bervisi, mau ngitung operasional rumah tangga. Jadi benar-benar konteksnya dikasih tahu di awal biar menyamakan ekspektasi. Aku mau nambahin dikit juga, keywordnya adalah intensi. Kenapa konteks itu menurut aku harus clear? Karena kadang-kadang untuk memanage ekspektasi itu, orang yang ditanyain juga perlu tahu intensi aku nanyain ini tuh buat apa. Oke. Karena yang aku tangkep tuh banyak curhatan pria di komen-komen gitu ya. Pria kan jarang komen gitu, tapi giliran dia komen dia bilang, percuma ntar udah gue jawab tapi ntar ujung-ujungnya marah dan segala macam. Nah, aku jadi berpikir, aku pernah berada di posisi bahwa ketika aku nanyain kamu sesuatu, tapi kemudian aku sendiri yang baper. Jadi kayak I don't set expectation for myself bahwa gue nanya ini adalah tadi gue mau tahu batasannya dia, gue mau tahu imajinasinya dia gitu. But ya udah gitu, sebatas dari ini aja dan gak gue bawa kemana-mana. Nah kalau aku udah mulai baper as a feeling person gitu, aku sadar sebagai emotional person, aku udah mulai baper tuh ketika ini konteks tuh gak jelas gitu. Jadi seakan-akan aku tuh ngerasa diserang atau diinterogasi. Dan aku berempati juga sama si pria-pria itu. Jangan-jangan mereka selama ini mau coba untuk misalnya ceritain tentang masa lalunya, tapi ujung-ujungnya ceweknya yang insecure sendiri. Lu dulu pernah bela-belain keluar negeri buat ketemu sama cewek lo, giliran gue cuma jarak 5 kilometer aja lu gak datengin gue gitu. Jadi akhirnya mulai banding-bandingin. Nah itu kan harusnya sebagai perempuan kita bisa memisahkan juga, ini kan bukan perempuan doang ya, tapi secara rasional kita harus memisahkan itu, bahwa intensi aku nanya adalah aku pengen tahu tentang kamu kah, atau kita lagi mau explore strategi mana yang cocok buat kita, atau kayak gue mau tahu masa lalu lo, atau gue pengen tahu visi lo, dan bahwa gue nggak boleh mending my heart gitu ya, bahwa kayak ya Nes lu jangan baper gitu. Kalaupun emang nantinya ada bocor-bocor ya itu aku anggap itu sebagai sebuah efek samping gitu. Yang penting niatan aku di awal adalah untuk ngingetin diriku sendiri, oke Nes balik lagi, aku nanyain ini adalah untuk tahu ya share ininya gimana. Kalaupun misalnya habis itu baper kayak berarti there's something ke-trigger dalam diri ini dari emosi itu gitu. Dan emosi itu mencoba untuk ngasih tahu apa sih sebenarnya yang itu tadi, mungkin nilai-nilai atau value-value yang akhirnya kecolek tuh dari situ. Nah itu adalah sebenarnya manfaatnya deep talk yang orang malah nganggep itu adalah masalah. Maksudnya? Trigger. Lagi deep talk banyak ke-trigger. Terus orang lihat itu jadi masalah. Ya. Padahal sebenarnya itu bagus. Tujuan deep talk adalah nyari trigger. Memahami apa yang nge-trigger lo. Iya. Terus gue ke-trigger, lo ke-trigger. Oke, triggernya kenapa? Selami lagi sampai akhirnya kita dapat understanding dan akhirnya healing. Gitu. Dan baru bisa setelah healing mungkin baru bisa berstrategi. Iya. Karena percuma kita mau langsung kita harus apa nih, kita harus apa, kan kadang-kadang gue sering gitu ya. Oke, kita harus apa gitu. Tapi kamu selalu ngingetin aku, enggak, ntar dulu, jangan langsung mikirin strategi gitu. Ini tuh kenapa? Karena strategi baru bisa tepat sasaran kalau kita tahu root cause-nya apa gitu kan. Nah maksud kamu healing itu berarti memahami bahwa ketika kita ke-trigger,
trigger itu munculnya dari mana, perasaannya apa, root cause-nya apa, dan gimana di dalam relationship ini pattern-nya bisa sama, dan gimana kita bisa pasang batasan maupun cari strategi yang tepat untuk mengelola itu. Gitu gak sih? Iya. Oke, berarti kalau tadi kita udah ngomongin yang pertama, konteksnya itu harus jelas, intensinya harus jelas gitu kan, ekspektasinya harus jelas dari kedua belah pihak ya. Itu menurut Yeser tadi adalah kayak sparring, pasang rules, pasang ring, pasang pengaman gitu kan satu sama lain gitu. Nah berikutnya yang kedua itu adalah cara mainnya gitu kan. Bukan cuma dari sisi konteks tapi gimana kita mau menavigasi conversations ini. Dan kalau kayak kita tadi, kita udah sama-sama sepakat bahwa justru ketika ada trigger, ketika kamu ke-trigger atau ketika aku ke-trigger, itu adalah momen yang bagus untuk kita selamin lagi. Dan malah jadi bisa berkoneksi. Iya. Gitu kan? Iya. Dan balik lagi, teori yang kita sampaikan ini, framework gitu ya, perlu nggak kalian ngejalanin ini nggak harus perfect dan ideal gitu. Kadang bisa maju mundur, terus baru nyelam lagi, terus ke atas lagi gitu. Ini framework yang jadi panduan. Oh, abis ini stage-nya apa lagi ya? Abis ini stage-nya apa lagi ya? Tapi bukan berarti kayak setelah ini langsung enggak. Misalnya kalian bergumul dulu di stage yang ini gitu kan. Terus ke stage 2 lebih gampang. Terus mau ke 3 rupanya yang ke 1, stage 1 belum selesai gitu. Balik lagi terus baru bisa ke stage 3 kayak gitu-gitu. Jadi jangan idealis dan perfeksionis saat ngobrol gitu loh. Karena jangan ada aja harusnya gini, harusnya gitu gitu ya. Soalnya ada aja namanya juga bisa salah ngomong. Kita bisa salah ngomong, bisa salah keyword. Salah kata aja maknanya bisa kok lu pakai kata itu ya, gitu. Maksud lo apa gitu. Dan salah satu manfaat lagi deep talk itu kalau misalnya ada salah-salah kata, kita bisa mengkoreksi satu sama lain. Dan itu latihan juga untuk supaya egonya nggak kecolek, dikoreksi satu sama lain. Di saat kita dikoreksi dan kita bisa nerima itu dengan clear, itu jadi pelajaran, jadi wisdom, jadi awareness. Terus misalnya memperbanyak bank kata kita. Kita bisa mengartikulasikan perasaan kita. Misalnya nih ya, ada sedih, misalnya emosi aja. Emosi mungkin yang paling umum sedih sama marah. Padahal ada frustasi, apati, empati, kecewa. Kayak gitu-gitu loh. Kalian bisa buka mood meter dan segala macam nama emosi. Itu aja tuh maknanya banyak dan beda-beda. Dan itu bisa jadi obrolan yang kaya gitu. Untuk ngomongin satu perasaan aja gitu. Misalnya nih, kalian mau ngomongin perasaan, let's say. Kok ada yang ganjel ya di hatiku ya di saat kamu ngomong kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Apa ya gitu. Coba kita telusuri. Ini kayaknya menggambarkan bahwa kayak pakai contoh, sorry kalau maju mundur nih conversation kita. Pakai contoh. Ini baju ini nih. Baju merah ini waktu itu ceritanya aku yang pilih. Jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan ke mall, beli beberapa baju, tapi salah satu bajunya ini tuh yang aku pilih. 3 yang lain kamu yang pilih. Artinya kan secara intrinsik, secara simbolik bahwa gue suka baju ini. Tapi mungkin saat itu kamu menganggap itu ya another baju yang kita beli gitu. Terus udah kita mau beli, terus iseng dong biasa cek di online nih, kalau di online berapa sih harganya gitu. Oh nggak beda jauh, oke lah. Tapi pas dilihat ada bunga di sini ya, di situ ya, nah, bunga gitu, ada bunga. Ada bunganya lucu ya gitu. Coba tanyain deh ke kasirnya gitu pas kita mau bayar. Mbak, kok yang di online ada bunga, yang di sini enggak? Iya beda Kak. Biasalah kasir-kasir kan mungkin sibuk gitu kan. Terus pas dia bilang, "Oh nggak ada." Oh ya udah. Terus aku melipir dong. Aku nggak ngikutin kamu di belakang kasir gitu, ya udah kamu bayar gitu. Saat aku melipir, rupanya si kasir itu ngomong ke supervisornya. Ini ada gak sih sebenarnya? Supervisornya bisik-bisik. Sebenarnya ada, tapi belanja minimalnya harus 600.000 apa berapa ratus ribu gitu. Jadi nggak, ini kan belanjanya kurang, jadi nggak usah kita kasih. Kamu denger, ya kan? Kamu denger. Terus
Tapi kamu nggak nganggep itu penting gitu kan. Ya udah kamu bayar aja. Setelah bayar, kamu datang ke aku. Bi, rupanya ini bunganya ada. Terus kok nggak diminta? Ya karena harus beli 600.000 gitu. Ya beli aja baju satu lagi biar bunganya dapet. Oh gitu ya. Tapi ini udah dibayar, udah gitu kan. Aku sakit hati gitu. Emosional lah waktu itu. Emosional lah. Lu tahu kan ini baju gue yang pilih. Kenapa saat dapat informasi seperti itu lu nggak ngomong kayak sama gue gitu. Sebenarnya gini, kalau ngomongin langsung problem solving, pasti kalian mikir kayak ya udah sih beli aja lagi terus minta segala macem. Itu tadi yang kita bilang nggak langsung problem solving, nggak langsung berstrategi. Gue tahu itu yaelah berapa ratus ribu udah selesai. Tapi nggak bisa, nih hati ini nggak bisa dikuantifikasi, nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa dibeli gitu. Gua kecolek gitu. Terus ya udah, aku ngomong, gua kok sebel ya sama lu karena lu udah tahu gua suka baju ini, gua yang pilih, terus kita lihat ada bunga dan yang gua tahu gua nggak dapat, ini kita nggak dapat, dan lu tahu itu dapat, tapi lu nggak ngasih tahu gua. Kok gua kayak dilompatin ya? Gua merasa nggak dipertimbangkan, gua nggak merasa diprioritaskan. Maksudnya pilihan gue gak dipertimbangkan. Terus ya udah, terus kita ke bawah dulu, lantai bawah dulu kan, minum jamu gitu. Minum jamu santai. Kenapa ya Bi? Gue ngerasa agak sebel gitu. Terus oh iya mungkin karena aku ada trauma gitu kan. Aku tuh jarang diprioritaskan sama keluarga kayak gitu-gitu. Oh iya segala macem gitu. Udah nih, udah ngobrol, udah mengartikulasikan kekecewaan, kesedihan gitu. Mungkin awalnya di detik itu saat kamu bilang gue tahu ini dapat bunganya tapi gue ngasih itu pertama marah, akhirnya agak sedih, marah terus kecewa, mungkin agak sedih, terus akhirnya ya udahlah gitu. Emosinya udah stabil, terus kita review lagi. Oh, kalau dipikir-pikir kalau ada bunganya di sini muka lo kedistraksi sama bunga, ya udahlah nggak usah dibeli. Ujung-ujungnya nggak dibeli guys. Ujung-ujungnya nggak dibeli bunganya. Gitu. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh deep talk untuk conflict resolution dan mengartikulasikan perasaan. I'm so proud of you that you can tell this story dengan artikulasi yang sangat jelas, khususnya dari sisi emosi. Karena FYI guys, Yasser zaman dulu tuh kalau ngalah emosi itu harus 3 hari sampai ngilang, sampai sejenak gitu kan. Tapi kayak the way you express, aku mau mengapresiasi kamu juga bahwa the way you express your emotions itu tuh sekarang tuh jelas banget, artikulatif banget. Untuk aku yang literal, kayak aku membayangkan ketika aku duduk di posisi audience, gue bisa banget nih ngerti what's happen gitu. Dan kamu sebagai cowok, apalagi yang cenderung lebih rasional, tapi kamu bisa mengekspresikan bahwa ujung-ujungnya nggak gue beli, tapi kayak yang ternyata yang bergumul tuh di sini gitu. Kayak gue merasa you already walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk. We walk the talk, not only. Not only. Not only. Talk the talk. Iya. Nah, ini justru kayak momen-momen yang kayak gini. Maksudnya, ini gue appreciate Yasser bukan karena video ini ya, tapi emang belakangan ini kan aku, maksudnya sebelum podcast ini dimulai pun aku sempat mention kan ke kamu, Bi sebenarnya gue pengen nanyain burning questions ke lo gitu, kayak dulu lu ngolah emosi 3 hari, tapi terus kemudian sekarang jadi lebih cepet, apa sih yang ngebuat lo ke situ gitu kan? Karena I assume itu tuh akan ngaruh sebenarnya ke deep talk. Nah sekarang ketika kamu udah bisa mengekspresikan itu, aku tuh kayak proud mama gitu, kayak oh my husband gitu. Jadi maksudnya I assume gitu kan, kalau ini ngomongin deep talk ini pasti akan rentan sekali isunya tuh dari sisi emosi gitu. Ya kan? Baik pria tidak nyaman untuk membicarakan emosinya atau tidak merasa aman untuk emosinya dibantu olah sama pasangannya, ataupun si perempuannya juga merasa bahwa yang diomongin sama pasangan tuh menyerang dirinya dia gitu. Padahal kan sebenarnya kan nggak kayak gitu ya gitu, ada hal yang lain. Nah mungkin kamu boleh sharing nggak sih kayak I don't know, some wisdom for yourself, karena kamu tadinya memang tidak begitu aware dan artikulatif dengan emosional kamu. Gimana prosesnya sampai akhirnya kayak kamu
bisa getting better now? Banyak sih, multi sources. Pasti kamu dapat kreditnya gitu. Didominasi oleh peran istri juga yang bisa membuat safe space untuk aku buka armor, merasa not worthy, merasa lemah gitu. Karena nggak semua cowok berani, kalau berani mungkin dari intrinsik ya, dan ngerasa aman sama pasangannya untuk kayak, anjir I feel like shit gitu. Atau kayak, ini nih kayak ada bongkahan es di hati, di dada gue kayak ada bongkahan es, ini apa ya gitu. Sesimpel itu aja dulu, seliteral itu. Mungkin nggak bisa langsung, oh ini frustasi, ini kecewa, ini apati, ini despair, kayak gitu-gitu ya. Literal aja dulu apa yang dirasain. Di dada gue tuh rasanya panas, atau di dada, kadang tuh beneran loh, ada kadang panas, kadang kayak ada sebongkah es batu di sini gitu. Itu dulu aja dulu, jujur. Kan memang masalahnya laki-laki kalau ngomong gitu nanti takutnya dibilang lemah gitu. That's why kamu punya kredit yang sangat besar di sini, karena kamu membuat aku merasa aman untuk bisa melemahkan diriku di depan kamu gitu, tanpa harus aku dijudge dan segala macam. Kamu suportif. Jadi itu satu, punya support system. Dua, dari knowledge gitu ya. Filmnya Inside Out itu bagus sebenarnya. Filmnya Inside Out bagus banget untuk kita memahami emosi. Yep. Itu salah satu info yang cukup signifikan, ilmu yang cukup signifikan yang aku cerna dan bisa ngebantu aku buat memahami emosi. Mulai dari ennui. Enggak, Inside Out 1 belum ada ennui. Oh iya. Cuman anger, joy, disgust sama fear kan. Gitu. Terus ada namanya mood meter. Itu juga ngebantu banget terus ya udah, lebih advance ya ilmu-ilmu kecerdasan emosional. Kayak gitu. Menjawab gak? Menjawab. I have follow up questions. Aku bisa berasumsi bahwa di luar sana, bukan cuma berasumsi, tapi dari pengalamanku sendiri, banyak pria-pria yang sebenarnya mereka merindukan rasa pulang. Aku definisikan kalau dari pemahamanku adalah rasa pulang ini bisa diterima apa adanya, didengarkan, dilihat sebagaimana dirinya, tanpa kamu pakai armor, tanpa kamu pakai ego gitu kan. Jadi kayak ya udah, you show your vulnerability. Dari sisi cowok tuh aku ngerasa mungkin ada kepinginan seperti itu. Dan kamu tadi mention bahwa aku sebagai pasangan kamu itu bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk kamu akhirnya bisa membuka armor tersebut. So tell me, and maybe ada sharing gak sih yang bisa kamu bagiin ke teman-teman di luar sana, khususnya cewek-cewek. Karena gue tahu sebelum gue juga banyak cewek-cewek yang deket sama lo. Jadi, what did I do right to make you feel safe and comfortable enough? Akhirnya kamu mau melepas armor kamu. Ya lu gak ngejudge. Contoh ngejudge tuh gimana? Di saat yang nggak ngelabelin aku, kayaknya lu gini deh, lu gini kali, lu mah begini, lu mah begitu. Oh lu begini karena begitu, itu ngejudge. Kamu simply presence, simply hadir gitu. Senyum aja kali kalau GR. Lagi puji suamiku guys, word of affirmation that I need. Oke. Nah, ya. Oke, itu kan what I do right. Tapi pasti banyak juga dong what I did wrong. Sampai akhirnya mungkin I don't know, ego kamu kecolek, kamu jadi malas ngomong sama aku dan lain-lain gitu. Nah, kalau tadi kita dari sisi yang benernya nih, artinya kalau kita mau making a safe space for a guy, girls gitu ya, girls, kalau kita mau making a safe space for a guy, itu kita bisa cuma ya,
udah duduk diem aja, nggak perlu ngerespon, nggak perlu apa. Sometimes kita dengerin aja, nggak harus langsung punya solusinya juga. Gue sering banget nggak punya solusi guys, ujung-ujungnya dia sendiri yang nyari solusi gitu. Tapi kayak just being present itu adalah the right way to do it. Tapi ada nggak sih wrong way? What did I do wrong? Atau mungkin nggak harus dari aku, dari pengalaman kamu sebelumnya gitu kan? Apa yang akhirnya membuat kamu kayak sebagai cowok Jadi akhirnya menutup jadi diri malas? lagi. Ya. Yang salah ya itu ngejudge. Pas kita udah gini, ya kamu sih begitu, ya mungkin karena gini gitu. Itu udah ngejudge tuh. Atau oh jadi ya gitulah, ngelabelin, ngasih kesimpulan langsung gitu loh. Itu kan part of ngejudge ya. Itu satu udah salah. Kamu nggak kayak gitu. Dua, yang dulu sempat kepleset adalah di saat aku lagi vulnerable. Vulnerable-nya laki itu bukan yang kayak oh baby aku sedih, enggak, marah-marah. Iya lagi, ya Allah. Gitu. Iya kan? Ya maksudnya beda temperamen tiap orang ya. Tapi kalau aku vulnerable-nya tuh marah-marah gitu. Bahkan dulu kita juga sempat ada adjustment sampai aku harus bilang gini, Bi, pokoknya kalau gue marah-marah lu denger dulu aja. Ini bukan berarti aku nyerang personal. Gue perlu meregulasi emosi gue gitu. Gitu kan. Nah, lo harus ngomong gitu juga. Cowok sebagai orang yang mau dimengerti dan dikasih safe space, lo juga ngasih konteks. Ini gue mau vulnerable, mungkin gue emosi gue akan meluap-luap, tapi ini please don't take it personal. Gitu. Kayak waktu kamu lagi gini, itu kan momennya. Ya kan? Waktu kamu ngomong gini, aku sedih, aku marah gini. Nah, itu jangan di take it personal. Harus ada pengertian itu dulu, ya. Nah, terus kamu kan meregulasinya dengan nangis. Gitu. Kamu diam terus nangis. Loh, kok nangis gitu kan? Kok nangis, kan gue yang lagi vulnerable. Padahal sebenarnya kamu nggak bisa dibilang bukan untuk merespon aku, tapi untuk meregulasi diri kamu sendiri. Ini aja aku juga kayak ini. Iya, kok lu berkaca-kaca mata lu, kenapa? I don't know. Maybe helping you to regulate your emotions. Enggak, enggak, ini kenapa? Enggak tahu. Lucu banget sih. Kasih lihat tuh mata kamu berkaca-kaca gitu. tuh. Kenapa kamu terharu sama aku yang udah bisa artikulasi emosi aku dengan baik dan benar? Dan kayaknya ada momen proud ya. Dan momen-momen gini juga selain proud tuh kayak anjir those tough days gitu loh, kayak menangisi those tough days. Kayak it's hard for me to understand your emotions karena ya kamu marah-marah, sedangkan gue paling sebel sama orang marah-marah, paham gak sih? Jadi kayak ketika gue nangis, gue nge-trigger lo marah, lo nge-trigger gue. Akhirnya kita jadi full of emotions gitu kan, tuh kan ini keluar. Kita jadi full of emotions kan. Terus ya udah akhirnya momen itu tuh jadi kayak aku pas inget itu kayak anjir itu tuh tough days banget men gitu. Tough days. Orang mungkin ngeliat kita kayak wah cocok banget, wah harmonis. Dia nggak tahu aja di belakang kamera. Damn gitu di kan. 1-2 tahun pertama gitu kan, kita banyak adjustment gitu. Dan nggak usah 1-2 tahun pertama. Kemarin juga. Kita selalu ada cerita. Kemarin kita baru ini, kemarin kita baru itu gitu kan. Ya jadi gitu. Nah ini aja kayak kalau misalnya aku nggak tahu patternnya aneh gini, aku juga pasti sebel kayak lu kenapa nangis sih gitu. Tapi sekarang aku udah santai aja, ya nangis dia lagi meregulasi dirinya sendiri, entah itu terharu, proud, happy. Jadi aku seneng kayak marah-marah, aku sedih kayak marah-marah. Nah dia juga seneng nangis, sedih juga nangis gitu. Jadi kita udah ngerti emosi satu sama lain. Tapi kan untuk bisa dapet understanding itu kan itu ingus ya? Enggak, ini air mata. Air mata. Oh, jatuh. Oke. Nggak tahu dari hidung. Mau tisu? Tisu dong, Vin. Tolong. Punten. Bocor. Padahal lagi nggak ngomongin apa-apa ya. Ini deep talk guys. Ini deep talk. Ini iklan. Nggak apa-apa. Thank you. Ini deep talk. Kayak begini nih. Kalau kita lagi deep talk nih. Nangis-nangis. Gue aja nangis-nangis padahal gak ada apa-apa. Gue aja kelihatan marah-marah, pasti terdengar marah-marah kalau orang luar dengar gitu. Jadi, tapi aku mau kasih konfirmasi juga bahwa salah satu hal yang membuat aku jadi paham emosi yang kamu rasakan adalah ketika memang kamu literally ngomong ke aku gini, aku nih sedih loh, tapi sambil marah gitu. Aku nih sedih loh gitu, tapi sambil marah gitu. Jadi gue kayak
Dan abis itu kamu bilang, aku tuh nggak bisa nangis. Kamu tuh bilang gitu, aku tuh nggak bisa nangis, aku nggak pernah punya kesempatan nangis dan air mata gue udah abis zaman kecil. Kamu bilangnya kayak gitu kan. Air mata gue udah kering. Udah kering gitu kan. Jadi kayak ketika gue lagi marah, itu tuh sebenarnya gue lagi nangis. And then I was like, gue punya asosiasi di situ. Yaser marah sama dengan Yaser nangis. Jadi sekarang gue kalau ngeliat Yaser marah gitu ya, ini baru mungkin 2 tahun belakangan ini gitu. Ketika ngeliat Yaser marah tuh kayak, oh kamu sedih sayang ujuk-ujuk gitu loh. Jadi akhirnya aku gak lagi ngelihat Yaser sebagai sosok yang marah-marah dan apa ya, attacking me gitu. Ataupun jadi aku gak ngerasa Yaser is a threat. Tapi justru ketika dia lagi marah-marah tuh kayak, oh emosi dia lagi terganggu gitu. Kayak ayo kita duduk bareng ya. Kenapa sayang gitu kan. Terus tipsku buat kalian adalah emosi itu tuh bakal erat banget dengan badan sebenarnya gitu. Makanya kayak jalan kaki, mandi dan lain-lain tuh sebenarnya bisa ngebantu. Nah, I realize kayak kamu kan orangnya suka di-support dan ketika kamu, aku nggak tahu sih kamu nggak apa nggak, tapi mungkin mulai tahun ini aku lebih consciously lagi. Ketika kamu lagi marah, aku tuh pasti ngelus-ngelus punggung kamu. Kamu realize kan? Enggak tahun ini udah lama. Udah lama, oke. Tapi aku ngerasa paling consciousnya itu 2 tahun terakhir lah. Iya. Itu pun kayaknya gue request deh. Gue kalau marah dielus-elus atau apa gitu. Kayak aku sempat request deh. Enggak, kamu waktu itu bilangnya physical touch. Physical touch lah gitu, physical touch. Tapi kan aku nggak tahu kan physical touch yang nyaman buat kamu apa. Nah aku tuh realize salah satu rutinitas kita kalau pagi-pagi bangun tidur untuk membuat nyaman dan melek satu sama lain kan adalah kayak ngelus-ngelus punggung, garuk-garukin punggung gitu kan. Dan aku ngerasa in that moment ke diriku sendiri, ini tuh sense of comfort ya gitu. Jadi ketika kamu lagi marah-marah, aku tuh kayak sense of comfort kita yang dalam kondisi netral adalah elus-elus. Jadi aku ngelus-ngelus punggung kamu gitu. Itu aku niatin sih. Aku mungkin nggak bilang sama kamu, tapi aku niatin kayak, pokoknya kalau Yaser lagi marah-marah, udah pokoknya terserah dia mau marah-marah, yang penting udah elus aja gitu. Ntar lama-lama juga jadi tone down gitu. Makanya aku mau ngecek, kamu ngerasa nggak kayak gitu? Ya ngerasa. Gak segitunya. Gak yakin. That's life. Gak yakin. Iya. Gitu sih. Ternyata pertanyaanku masih relevan juga sama podcast ini, which is ngomongin soal emosi dan terutama untuk cowok gitu. Maybe helping cowok. Dan bagaimana cewek, kalau memang kamu merasa, bukan cewek atau cowok ya, tapi kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang lebih emotional dan kamu udah emotional intelligent, gimana kamu bisa creating that safe space and that safe moments, comfortable moments gitu ya, untuk pasangan kamu bisa jadi dirinya ngapain. Itu tuh susah sih. Tapi kalau emang itu udah bisa dilakuin, bisa ngebantu pasangan. Ya, itulah deep talk, gitu. We walk the talk, right? Ya kan, awalnya teori, terus kita praktekin langsung, gitu. Praktek ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok mata gue ini nih aneh banget gitu. Berarti otak gue udah tahu itu kapan aku harus mengeluarkan ini gitu. Ya wes, kalau gitu short and sweet. Iya, semoga podcast ini bisa ngebantu kalian untuk bisa deep talk sama pasangan, sama siapapun sebenarnya, karena penting untuk bisa connect secara lebih mendalam. Dan ya kalau mau bahas yang lain-lain, struggle-strugglenya kalian di relationship, nggak hanya romance, friendship, orang tua maybe juga gitu, tulis di kolom komentar, mungkin kita bisa bantu bahas bareng-bareng di sini. Yes. Dan mungkin kalau penutup dari aku pengen ngajakin kita untuk take a step back. Sebenarnya kenapa sih orang mau ngelakuin deep talk gitu? Ujung-ujungnya kan yang mau diraih adalah emotional connection gitu kan. Dan sometimes emotional connection itu baru akan bisa terjadi ya kalau tadi gitu. Kita udah sama-sama menjadi individu yang menyadari emosinya masing-masing gitu kan, dan sama-sama memberikan safe and comfortable space untuk emosi itu keluar gitu. Kayak gue nangis dan gue nggak pernah malu kalau gue nangis, even di tempat umum pun gue akan nangis gitu kan, karena nangis ataupun marah itu sebenarnya adalah emosi yang netral gitu. Emosi itu nggak ada yang salah, dia netral.
Dia cuma ngasih tahu there's something wrong atau there's some value yang di cross gitu. Dan gimana cara kita meregulasi dan mengekspresikannya, itulah yang kemudian disebut sebagai sehat nggak sehat, positif atau negatif gitu. Tapi kalau menurutku, bukan menurutku, tapi based on teori, semua emosi itu basically netral gitu. Jadi kalau kamu memang mau achieving deep talk itu dengan tujuan untuk berkoneksi secara emosional gitu, mulai dari diri sendiri dulu aja gitu, untuk kamu tahu dan latih nih emosi apa sih gitu, sehingga pas kamu ngomong sama orang lain pun orang lain jadi lebih bisa terbantu gitu. Kayak tadi aku bilang salah satu keyword yang aku benar-benar kebantu dari Yasser adalah ketika Yasser bisa bilang gue ini lagi nangis gitu, tapi dengan marah gitu. Di situ aku ngeliat ada disasosiasi antara lah katanya lu sedih tapi kok lu bentuknya marah gitu, kayak nah di situ tuh moment of realization aku kayak oh berarti dia tuh kalau lagi marah sebenarnya dia nangis loh, dia tuh nangis inside loh gitu. Dan itu akhirnya bisa bikin aku berempati dan akhirnya aku lebih mudah untuk ya mencarilah cara untuk meregulasi emosi tersebut. Jadi good luck teman-teman, semoga kalian bisa punya cara sendiri yang lebih works buat kalian to achieve that emotional connections between you and other people. Kalau gitu kita pamit, sampai ketemu di Sapio Pato berikutnya. Bye Bye bye.